Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Kembali lagi di Podmax, podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Halo kawan pajak, perkenalkan saya Andi Ozila Batari Deceng. Pada Podmax kali ini saya akan berperan sebagai MC. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah ditemani oleh narasumber penyuluh di KPP Pratama Makassar Selatan. Ada Kak Puji. Halo kawan pajak. Dan juga ada Kak Victor. Halo kawan pajak. Gimana kabarnya nih Kak Puji dan Kak Victor? Alhamdulillah. Baik sekali. Alhamdulillah. Jadi baik ya Kak. Tidak seperti cuaca pada hari ini ya Kak, yang kadang hujan, kadang panas. Iya, benar. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, langsung aja ya Kak. Ada info apa nih Kak Puji pada Podmax kali ini yang mau dibagikan ke kawan pajak? Oke. Jadi seperti cuaca tadi ya, yang kadang hujan, kadang panas. Betul. Nah, perekonomian kita juga lagi seperti itu sekarang ini, terutama dari sektor ekonomi properti nih. Nah, PMK 120 ini tujuannya untuk meningkatkan sektor ekonomi terutama di bidang properti. Nah, ini ada info yang baru banget nih, masih panas, masih fresh from the oven untuk para pengusaha properti atau kawan pajak yang ingin membeli rumah. Nah, banyak kan kaum milenial ini yang belum memiliki rumah nih. Nah, mudah-mudahan PMK ini membuka wawasan kawan pajak terutama kaum milenial untuk mau membeli rumah. Nah, di PMK ini, PMK tentang penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tahun anggaran 2023. Baik, jadi PMK 120 tahun 2023 baru banget ya Kak ini. Iya, baru banget. Tentang penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun untuk tahun 2023. Nah, jadi ini semacam seperti yang disebut Kak Puji tadi, semacam insentif yang diberikan ya Kak oleh pemerintah. Jadi bonus kayak gitu ya Kak, bonus yang diberikan oleh pemerintah kepada kawan pajak dalam hal penyerahan rumah tapak dan satuan rumah susun tadi Kak ya. Jadi ini dia sebenarnya terhutang PPN tapi ditanggung sama pemerintah. Iya, kan gitu. biasanya memang terhutang PPN ya Kak, harusnya. Tapi karena ada PMK, ini jadinya pemerintah yang menanggung PPN-nya. Jadi sangat harusnya kawan pajak ini ya Kak bisa memanfaatkan ini. Iya, betul. Khususnya yang mau beli rumah nih kayak saya. Kan sudah punya rumah kayaknya. Siapa tahu mau lagi. Oke, untuk selanjutnya Kak ke Kak Victor mungkin ya. Ini dulu saya jelaskan dulu masalah kenapa PMK ini ada. Jadi yang mendasari PMK ini ada itu yaitu pertama kan perekonomian ini lagi naik turun nih Kak, terutama sektor ekonomi properti itu memang lagi down. Nah, lagi downnya ini kenapa ada insentif PPN ini diharapkan untuk meningkatkan perekonomian terutama sektor properti. Nah, selain itu juga ini bisa menjadi pemicu untuk perekonomian yang lebih baik lagi di sekitarnya, di sektor-sektor sekitarnya. Misalnya dari segi lapangan kerja, tentu kalau misalnya ada pembuatan properti, tentu kan tukangnya tuh dapat penghasilan juga sampai ke pejabat-pejabatnya atau petinggi-petingginya. Nah, selain itu, ketika ada properti, tentu ada juga pasti UMKM tuh di sekitarnya. Misalnya ada perumahan nih, pasti ada yang buka warung kan, ada yang buka warung, buka fasilitas-fasilitas lain, ada transaksi jual beli. Nah, diharapkan itu juga berdampak terhadap UMKM di sekitar kegiatan properti itu. Nah, selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok terutama ya kan ada sandang, pangan, dan papan. Nah, papan ini adalah rumah. Jadi dengan adanya aturan ini semoga terpenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, selain itu PMK ini juga banyak mengatur tentang istilahnya nih diskon gitu. Jadi nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang diskon ini yang tentunya pasti sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apalagi diskon ini hanya berlaku 2 bulan, November dan Desember, itu untuk tahun anggaran 2023. Jadi kawan pajak harusnya harusnya cepat tahu ya Kak, karena cuma berlaku singkat nih Kak ya. Betul. Jadi sama seperti yang disebutkan Kak Puji tadi, selain sebenarnya kalau dilihat secara garis besarnya kan
sudah sangat mudah nih Kak diberi insentif atas penyerahan rumah ini. Nah, tapi sebenarnya maksud dari dikeluarkannya PMK 120 ini lebih luas lagi Kak ya. Jadi secara luas lagi merupakan bentuk kepedulian Direktorat Jenderal Pajak bahkan sampai orang-orang yang bekerja di situ seperti itu. Jadi nanti bisa mengembangkan UMKM juga dan untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mungkin bisa terserap dengan adanya penjual material, bahan-bahan betul. material kan pasti kalau ada pembangunan itu berdampak juga sama penjualan material kan. Jadi secara luas ya Kak, betul. Oke, kita masuk ke aturannya ya Kak. Sekarang kapan Kak Victor nih? Kenapa kapan? Kapan Kak aturan ini mulai berlaku Kak? Oh ya, oke. Jadi aturan ini ditetapkan muncul PMK-nya itu 21 November 2023 kemarin ya. Masih baru sekali ya Kak. Ya. Cuma dia berlakunya mulai 1 November 2023. Oke. Terus kalau pengaturan PMK-nya langsung saya jelaskan semuanya. Iya. Oke. Iya boleh Kak. Silakan. Nanti kalau ada yang saya nggak ngerti nanti saya tanya ya Kak. Iya. Jadi PMK ini mengatur tentang DTP ya. DTP itu ditanggung pemerintah. Jadi yang awalnya kena PPN, terus pemerintah membayarkan PPN-nya gitu ya. Jadi namanya DTP. Terus mengatur tentang rumah susun dan rumah tapak juga. Jadi rumah susun ya yang kita tahu ya rumah susun. Jadi rumah susun berarti rumah yang bersusun. Iya, betul. Kayak apartemen. Ya, apartemen itu bisa. Terus kalau rumah tapak berarti rumah yang napak di tanah. Iya. Nggak melayang. Ya. Ya, dan mengatur tentang PMK 120 ini mengatur tentang rumah susun dan rumah tapak yang termasuk hunian, Ozi. Jadi kalau misal orang punya gudang atau punya yang bukan dihuni gitu ya, punya tanah aja tapi dibangun tapi tidak ditempati lah gitu istilahnya. Itu udah masuk ke PMK ini. Tapi untuk rumah toko atau rumah kantor itu bisa karena ada rumah kan berarti dia menghuni. Iya. Itu hanya berlaku untuk rumah tapak. Tapi kalau misalnya apartemen itu memang harus untuk dihuni, tidak untuk kegiatan usaha. Misalnya dia mau buka kantor atau buka toko nggak bisa. Nggak bisa Kak ya. Iya, Jadi untuk apartemen cuma yang dihuni sebagai rumah aja Kak ya. Untuk rukan dan rukonya itu bisa untuk rumah tapaknya. Iya. Baik. Jadi saya sedikit menyimpulkan ya Kak dari yang disebutkan oleh Kak Victor yang perlu digarisbawahi oleh kawan pajak semua. Tadi yang pertama berlakunya itu sejak 1 November Kak ya, walaupun keluar PMK-nya 21 November. Jadi berlaku mundur Kak ya. Jadi kawan pajak yang sebelumnya mungkin belum tahu kan baru keluar 21 November. Setelah dilihat-lihat penyerahannya ternyata 1 November nih masih bisa Kak ya? Iya, nanti dikembalikan aja uangnya. Nanti dikembalikan. Baik. Perlu dicatat kan? Ini ya, tapi ini infonya akan tetap berlangsung selama 14 bulan. 14 bulan. Jadi 2 bulan pertama di tahun 2023 dan 12 bulan terakhir itu nanti di tahun 2024. Jadi akan berlanjut Kak akan ya? berlanjut, tapi ada ketentuannya nih Kak. Iya. Jadi kan ceritanya ini tadi dari judulnya adalah penyerahan atas rumah tapak dan rumah susun tahun anggaran 2023. Betul. Nah, DTP ini kan ditanggung pemerintah tuh. Yang namanya ditanggung pemerintah tentu perlu dianggarkan kan, Kak. Betul, Pak. Nah, penganggarannya itu dia masuk kategori tahun anggaran 2023 sesuai dengan PMK-nya. Nah, kenapa dibagi per tahun? Kenapa ini cuma 2 bulan? Karena nanti yang 12 bulan itu menggunakan PMK sendiri di tahun 2024 atas dasar anggaran tahun 2024 seperti itu Kak. Jadi untuk bisa ditanggung pemerintah itu perlu dianggarkan juga sama pemerintah berapa sih yang perlu dikeluarkan untuk menanggung PPN atas penyerahan sesuai dengan PMK 190 ini. Iya, jadi pasti dengan adanya aturan ini pemerintah pasti juga butuh biaya ya Kak, butuh anggaran tertentu untuk memudahkan masyarakat istilahnya Kak ya, untuk mendapat ditanggung pemerintah ini. Betul. Takutnya nanti ada kawan pajak yang ngomong kok nggak satu PMK saja untuk berlaku sampai 2024, kenapa harus dipisah gitu. Nah, kenapa harus dipisah itu kan tadi karena kita perlu melakukan penganggaran terhadap PPN yang ditanggung oleh pemerintah. Baik, jadi tadi sudah sekalian sama alasannya ya Kak. Jadi sebenarnya
kalau saya juga sebenarnya tadi sempat berpikir ini cuma berlaku 2023 Kak, karena bahasa aturannya sendiri tahun anggaran 2023. Jadi ternyata ada tindak lanjutnya tapi di PMK selanjutnya Kak. Iya. Ini yang perlu digarisbawahi juga oleh kawan pajak semua. Jadi jangan berhenti di PMK 120 nih. Iya. Nanti mereka yang baru ada uangnya mungkin tahun depan malah jadi down nih Kak ya. Ternyata akan ada lagi ya Kak. Sekarang ini nabung DP-nya aja dulu. Ya, baik. Nanti kita selesaikan di tahun 2024. Oke, tadi kembali ke penjelasan Kak Victor. Jadi yang perlu digarisbawahi juga untuk rumah susun dan rumah tapak yang merupakan hunian ya Kak. Hunian, oke. Hunian. Tapi ditambahkan oleh Kak Puji tadi untuk rumah tapak bisa yang bentuknya rumah toko Kak ya. Iya, atau Rumah rumah toko kantor. atau rumah kantor karena bersifat hunian. Iya. Kecuali untuk yang apartemen tadi rumah tapak maaf. Iya. Dia cuma untuk hunian aja. Iya, yang Seperti rumah itu, Kak. susunnya. Rumah susunnya. Iya. Oke, baik. Aduh, saya sambil baca ya Kak, karena ada beberapa pertanyaan yang saya catat titipan dari kawan pajak semua. oke. Udah banyak soalnya yang tanya di help desk Oh Kak. iya, benar-benar. Oke, nah sangat menarik ya Kak, kembali ke aturannya itu sangat menarik, sangat diharapkan sangat memudahkan untuk kawan pajak semua. Nah, gimana Kak aturannya ini? Saya coba baca dulu Kak ya, untuk syaratnya Kak. Syaratnya gimana Kak untuk seperti yang disebutkan tadi, tentu sebelumnya untuk pengenaan pasti dikenakan PPN Kak ya. Iya. Jadi dengan berlakunya aturan ini gimana sih Kak, apa syaratnya dan gimana teknisnya sebenarnya untuk kawan pajak yang merupakan yang baru mau beli atau mungkin usaha perumahan nih Kak, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Saya ini. Oh ya. Boleh Kak. Oke, jadi untuk syarat dan S dan K ya, syarat ketentuan. S dan K-nya. S dan Oh, ya, K-nya. SK-nya, oke. Jadi kalau untuk syarat ketentuannya ini kan ada penyerahan, ada yang di bawah 2 miliar dan ada di atas 2 miliar dan betul. maksimal 5 miliar. Jadi gini. Jadi kalau yang di bawah 2 miliar itu akan dikenakan PPN 0% ya. Bahasanya kalau itu kan ditanggung pemerintah dikenakan PPN tapi 0%. Iya. Beda sama dibebaskan. Kalau dibebaskan emang dari awal kan sudah dibebaskan ya. Terus ada yang di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar itu dikenakannya ya 50% ya, 50% ya kemarin ya. Oke. Jadi kalau untuk pengenaannya kan tadi dibilang November sama Desember. Nah, biasanya kan ada orang sudah beli nih biasanya. Sudah beli di bulan misal bulan Oktober lah. Bulan Oktober sudah beli. Nah, nanti di bulan November sama Desembernya tidak dikenakan PPN tapi di bulan Oktobernya tetap dikenakan PPN. Tapi itu ada ketentuan juga dari PMK 120 bahwa kalau penyerahannya di bawah di bulan September itu tidak bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu. Jadi yang dibeli harus rumah di atas ya bulan September ke atas gitu ya. Terus ini uang mukanya atau cicilan pertamanya ya, itu dimulai 1 September. September ya, Jadi tanda kalau jadinya. Mekanismenya cicil ya Kak. Iya, Itu. pokoknya ada penyerahan pembayaran pertamanya itu di 1 September 2023. Nah, kalau di bawah itu tidak masuk dalam PMK Tidak ini. masuk. Nggak bisa memakai fasilitas Iya. Fasilitas ditanggung ini. pemerintah ini Iya, Kak. betul. Oke, sama kalau misal nanti ternyata harganya 5 miliar apakah bisa kena gitu kan ya. Biasanya kan 5 miliar berarti 2 miliarnya yang enggak kena, itu enggak. Kalau yang di atas ditahu kan 2 miliarnya aja gitu. misal beli rumah di harga di atas 5 miliar, misal 6 miliar atau 7 miliar. Ya itu sudah tidak bisa menawarkan fasilitas karena ada cut off-nya di harga 5 miliar. 5 miliar ya Iya. Kak. Jadi yang perlu dicatat oleh kawan pajak ini untuk cut off-nya sendiri batas penyerahannya Kak ya 5 miliar Kak. 5 miliar. 5 miliar, tapi 5 miliar itu ada batasannya lagi. 5 miliar itu nilai asetnya, tapi DPP-nya itu maksimal 2 miliar. Oh, baik. Jadi DPP-nya untuk itu dasar maksimal. pengenaan pajaknya maksimal 2 miliar. 2 miliar. Ya, rumahnya boleh 5 miliar, tapi yang ditanggung pemerintah itu DPP-nya maksimal Sampai 2 miliar aja 2 Kak. miliar, Jadi oke. oh baik. Jadi Ya, untuk yang di bawah 2 miliar Ya, berarti kena Tidak berarti ada. semua. Iya, Semua berarti ya, Kak. gitu. Betul. Dan itu Kalau- worth it banget loh. Iya. Kalau 2 miliar itu berarti sekitar 220 juta. 220 juta yang ditanggung pemerintah. Iya. Iya. Sangat memudahkan Kak ya. Iya. 11%-nya kan. Oke. Apa sudah jelas sih tadi pertanyaannya atau Untuk teknisnya tadi mungkin udah jelas Kak ya, apalagi tadi ditambah oleh Kak Puji. Mungkin Kak untuk
teman-teman nih yang mau buat faktur, yang mungkin usahanya bergerak di bidang itu, gimana sih Kak teknisnya? Oke, berarti saya Fakturnya kan saya. berarti kalau ditanggung pemerintah 07 Kak ya? 07 tidak dipungut. Bentuknya tidak dipungut, bukan dibebaskan Kak ya? Dibebaskan. Seperti yang disebutkan oleh Kak Victor tadi, tidak dibebaskan tapi bukan dibebaskan tapi tidak dipungut. Jadi bentuknya fakturnya 07. 07, oke. Jadi kalau untuk pembuatan fakturnya sebenarnya tadi masih banyak kan syarat-syaratnya, belum saya jelaskan juga, kayak misal harus yang rumahnya ini sudah terdaftar di aplikasi Sikumbang gitu. Sikumbang, aplikasi Kementerian PUPR. Iya. Jadi catat juga Sikumbang Kak ya. Iya, Saya baru dengar juga soalnya. Jadi kan itu ada namanya berita acara serah terima kan. Jadi kalau misal berita acara serah terimanya itu masih diakui sampai Desember 2024. Jadi misal beli ini sudah tanda jadi ya bayar dulu kan biasanya. Betul. Kan baru urusnya belakangan. Nah, Belum ada BA-nya. belum ada berita acaranya, berita acara serah terima. Jadi itu masih bisa diurus sampai Desember 2024 gitu. Jadi masih ada kesempatan Kak Masih ya. ada kesempatan. Cuma nanti kalau yang ternyata diurusnya di bulan Juli sampai Desember 2024 itu ya kenanya 50% bukan 100%. Tarifnya berbeda. Iya. Jadi untuk tarif saya perjelas ya Kak, untuk tarif 100% ini cuma untuk yang sampai Juni. Sampai Juni 2024. Tapi untuk selanjutnya bukan tidak dapat, Bukan tapi tidak, iya. 50% ya Kak. saja. Jadi masih ada kesempatan sebenarnya Kak ya. Iya. Lumayan juga sih 50% dibandingkan biasanya orang beli rumah kan bayar semua. full bayarnya PPN-nya. Iya, benar. Jadi nanti untuk fakturnya gimana Kak? Apa fakturnya- otomatis di aplikasi faktur kawan pajak atau gimana Kak? Sama kayak PMK sebelumnya kan, yang kemarin ada rumah yang dibebaskan ya dengan syarat-syarat, misal rumah tapak dengan kriteria harus luasnya segini kan PPN dibebaskan ya, itu masuknya dicap itu maksudnya nanti di fakturnya ada kita pilih yang namanya aturannya. Jadi PMK 120 X ditanggung pemerintah X eksekusi. Iya, eksekusi PMK 120. Cuma PMK 120. kalau pembuatan fakturnya sama saja, cuma yang membedakan di sini adalah kita membuat fakturnya, kalau yang 2 miliar itu 2 kali, kalau yang 5 miliar itu 3 kali. Bagaimana Kak bisa lebih detail lagi? Jadi untuk faktur 2 miliar 2 kali, dua faktur. Maksudnya 2 faktur 07 berarti Kak ya. Iya. Untuk yang 5 miliar atau di atas 2 miliar dia 3 kali. 3 kali ya. Jadi itu kenapa bikin faktur itu kan biasanya kan sekali aja kan ya, ada umur ribet. Ini harus 2 kali. Jadi bikin faktur 07 2 kali, berarti DPP-nya 50% dibagi 2. Kalau yang di atas 5 miliar ditambahkan kode fakturnya 01. Yang normal. Normalnya. Jadi 2 miliarnya dibikin 2, 07 sama 07, terus 3 miliarnya itu dibikin 01 gitu. Oh baik, jadi karena yang ditanggung sampai 2 miliar tadi Kak ya, Iya. yang dijelaskan oleh Kak Victor sebelumnya, makanya bikin 3 faktur. Bikin 3 faktur. Sebenarnya alasan sebenarnya kalau bikin 2 faktur, kenapa 07-nya 2 faktur, kenapa ada 1 faktur Iya, aja betul. ya? Satu aja Kak biar ini sayang juga nomor fakturnya. Iya, Gimana, Kak? karena sekarang itu kan sudah tidak bisa namanya membatalkan faktur terus membuat faktur mundur gitu ya. Kalau dulu kan mungkin masih ada bisa ruangnya untuk kayak gitu Kak. Iya, Tapi jadi sekarang- kalau misal gini, di bulan Januari sampai bulan Juni kan 100%. Ya, 100%. Tapi ternyata di bulan Juni ini belum selesai BAST-nya tadi itu. Iya, berita acara serah terimanya belum selesai. Jadi selesainya mungkin di bulan Juli. Nah, kalau misal di bulan Juli kan otomatis yang faktur ini kan bisa nanti diganti gitu. Jadi 07-nya kan tidak kepake, berarti diganti misal 01 atau dibatalkan juga bisa. Karena ya menghindari faktur, kita tidak bisa membuat faktur mundur. Jadi itu dibuatnya 2 faktur 07-nya gitu. Nah, biar diganti-ganti gitu. Iya, aku juga mau nambahin nih Kak Iya, Ozi. boleh. Jadi yang membuat faktur itu gagal juga adalah KIR. Oh, KIR iya. itu nomor identitas, jadi kode identitas rumah KIR. Nah itu jadi walaupun rumah itu belum ada, baru tanah nih. Baru tanah, betul. Pengusaha properti itu wajib mendaftarkan untuk mendapatkan KIR-nya. Nah KIR-nya ini sebagai identitas yang dimasukkan dalam faktur. Jadi misalnya nih di dalam faktur narasinya tuh pembelian rumah dengan misalnya perumahan ABCD dengan nomor KIR sekian. Iya. Nah ketika tidak ada nomor KIR-nya,
faktur itu boleh dibuat, tapi dianggap tidak resmi. Jadi jika faktur itu tidak memuat KIR, suatu saat nanti ketika sudah punya KIR, faktur itu harus diganti. Walaupun nominalnya sudah benar, perhitungan sudah benar, tapi tidak menginputkan KIR, itu tetap harus dilakukan faktur pajak pengganti. Nah, ada juga batas maksimal untuk faktur pajak pembuatan faktur pajak pengganti ini, yaitu sebulan Januari tahun 2025. Nah, kenapa dikasih batasan? Karena pelaporan SPT masa PPN itu sekaligus sebagai laporan realisasi. Jadi, ketika ada anggaran negara yang digunakan, tentu harus ada laporannya. Betul, kan? Iya, dan laporan realisasi itu maksimal 1 Januari 2025. Januari 2025 Kak. Iya. Jadi sedikit Kak ya. Jadi tadi sebenarnya yang disebutkan oleh Kak Puji ini sangat perlu dicatat oleh kawan pajak yang merupakan pengusaha Kak ya, atau developer di bidang properti ini. Jadi ada mungkin saya saja baru dengar ya Kak tadi KIR panjangannya yang itu kode identitas rumah. Kode identitas rumah. Iya, selain itu juga Kak, BAST juga penting. BAST. Iya, jadi setelah ditandatangani, BAST itu harus diupload di aplikasi Sikumbang paling lambat 1 bulan setelah penandatanganan. Baik. Itu juga menjadi fokus. Jadi perlu digarisbawahi ya kawan pajak terkait KIR tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Puji dan Sikumbang. Sikumbang ya Kak, benar. Sikumbang ini aplikasi dari Kementerian PUPR memang untuk mencatatkan Kak ya, mendaftarkan properti. Iya, kenapa itu perlu dicatat Kak Ozi? Ya gimana Kak? Ya, kenapa itu perlu dicatat? Karena penggunaan PMK 120 ini hanya bisa untuk 1 NIK atau 1 NPWP per 1 rumah. Baik. Jadi tidak boleh memanfaatkan fasilitas ini berkali-kali. Ya, betul. Nah, bagaimana jika ada orang, misalnya Kak Ozi ini sudah punya rumah, atau dulu pernah memanfaatkan PMK 60. Iya, betul. Kemudian tahun ini nih ada rezeki lagi beli rumah lagi, apakah bisa menggunakan fasilitas itu? Jawabannya bisa, sepanjang itu bukan dari aset yang sama, bukan dari rumah yang Kak Ozi pertama kali beli itu. Ini rumah baru lagi dari objek yang berbeda. Itu jadi bisa dilihat dari objeknya Kak ya sebenarnya. Jadi selain identitasnya, objeknya juga. Dan ini tidak boleh atas aset atau rumah yang dipindah tangankan. Misalnya Kak Ozi beli rumah second, itu nggak bisa Kak. Ini harus rumah baru yang dari developer. Atau misalnya Kak Ozi beli rumah itu tujuannya untuk diperjualbelikan, itu tidak bisa usaha juga. Gitu Kak ya, betul. Dan ini rumah ini tidak boleh dipindah tangankan minimum 1 tahun. Jadi 1 tahun itu masih harus milik Kak Ozi. Nanti kalau mau dipindah tangankan nanti di tahun selanjutnya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Kak Puji sebenarnya hal-hal yang bisa membatalkan Kak ya, menganulir istilahnya, menganulir penggunaan insentif ini Kak. Betul. Jadi tadi ada beberapa seperti mungkin kawan pajak seperti Sikumbang, KIR-nya perlu diperhatikan lagi. Terus penggunaannya tadi Kak yang tidak untuk diperjualbelikan seperti misalnya, dan cuma boleh digunakan untuk 1 identitas Kak, dan objeknya juga diperhatikan tentunya. Selain itu juga kan banyak perumahan yang dia menjual flyer. Jadi rumahnya itu sebenarnya nggak ada, belum ada. Mungkin ada, tapi belum dibangun, ada. Tapi yang dimaksud di sini adalah perumahan siap huni. Siap huni. Jadi yang dimaksudkan di PMK 120 ini perlu dipertegas lagi, merupakan rumah siap huni Kak ya, bukan yang masih tanah aja dulu gitu. Jual kita flyer beli aja dulu, tempatnya dulu. Kapling-kaplingan gitu kan. Ya bisa, kalau setahun langsung jadi bisa sih. Iya. Tapi kan dikhawatirkan. Iya Kak. Jadi gini Kak, menyambung ke penjelasan Kak Puji tadi. Apabila ternyata untuk transaksi ini dianulir, jadi kawan pajak sudah berharap akan menggunakan PMK 120 ini Kak, ternyata dianulir dengan syarat alasan-alasan seperti yang Kak Puji sampaikan tadi yang diatur di PMK 120.
siapa yang akan menanggung pajak terhutang dari ini Kak yang nggak Iya. jadi ditanggung pemerintah? Kalau dari kami sebenarnya dari pihak DJP itu intinya ini terbayar. Masalah siapa yang menanggungnya itu mungkin bisa bagi kawan pajak yang mau membeli rumah ataupun yang menjual bisa menjabarkan itu di perjanjian akte jual belinya. Nanti di situ dijelaskan bahwa karena ini mendapatkan fasilitas DTP ditanggung pemerintah, tentu ada berbagai syarat yang perlu diketahui atau perlu dipenuhi, sehingga ketika ada hal-hal yang membuat itu tidak jadi digunakan, maka sudah ditentukan dari awal siapa yang akan menanggung. Itu sebenarnya mitigasinya untuk supaya kawan pajak tidak merasa tertipu nggak sih? Tertipu sih Kak. Makanya. Lumayan soalnya apalagi kalau 2 miliar udah 220 juta. Iya, jadi itu lebih baik pertama karena sama-sama tahu bahwa ini mendapatkan fasilitas, tentu dijabarkan apa syarat dan ketentuannya, dan kalaupun nanti suatu saat dianulir, siapa yang akan menanggung PPN-nya. Baik, jadi memang harus ada usaha memitigasi resiko itu Kak ya, karena betul. ada di aturan ini sendiri memang ada ketentuan yang bisa dianulir. Jadi sebenarnya ini harus aturan Kak ya. Jadi aturan yang harus dipenuhi memang sebenarnya. Seperti KIR tadi, si kumbang kan memang seharusnya dipenuhi. Jangankan itu, pembayaran pertama Agustus saja misalnya, itu sudah dianulir karena penyerahan pertamanya itu harus di September. Iya, betul Kak. Wah, kawan pajak lumayan besar juga ya yang akan ditanggung negara. Jadi kami berharap dengan adanya Potmex ini sangat bisa membantu kawan pajak untuk bisa memanfaatkan PMK 120 ini. Iya. Bagaimana Kak? Ada ini nggak tambahan nggak Kak Puji? Ini kita udah habis nih pertanyaannya. Jadi ada yang lucu nih Kak. Jadi kemarin itu saya sempat singgah-singgah ke beberapa perumahan. Terus perumahan itu ngomongnya gini, Kak beli aja rumahnya mumpung lagi ada ini nih PPN ditanggung pemerintah diskon nih Kak. Lumayan loh diskonnya ini, tapi nanti rumahnya itu kita penyerahannya itu di bulan 6 serentak semuanya gitu. Itu kan karena mereka ingin memanfaatkan yang 100% PMK itu tadi. 120 ini, betul. Ya, betul. PMK 120 yang 100%. Iya. Kemudian katanya yang sudah beli rumah itu di bawah bulan September tuh pada ngeluh, saya kok nggak dapat diskon gitu. Terus dari pihak developernya ngomong, ya kita juga mengikuti pemerintah gitu. Jadi memang ini adalah momen yang tepat untuk membeli rumah karena ada fasilitas seperti ini. Dan itu bukan teknik marketing ya, tapi memang sudah diatur di aturan pemerintah. Betul. Kak Victor mungkin ada tambahan Kak? Oke, kalau tambahan dari saya mungkin tadi kan ada 2 PMK nih di tahun ini. Ada PMK 60 yang dibebaskan sama PMK atas 20. Ya, sebenarnya kan itu ada kriterianya masing-masing nih, beda juga. Yang satu PPN dibebaskan, satu PPN tidak dipungut. Nah, kalau memang nanti kawan pajak punya rumah harganya di bawah 2 miliar tapi masuk ke kriteria yang PMK 60 itu, sebenarnya bisa memilih mau pakai yang PPN ditanggung pemerintah atau yang PPN dibebaskan itu. Cuma tidak bisa dua-duanya, bingung fakturnya gimana. Seperti yang dijelaskan Kak Puji tadi kan harus salah satu Kak ya. Harus salah satu, iya. Jadi memang ada 2 fasilitas di tahun yang sama, di tahun anggaran yang sama. Cuma wajib pajak disuruh memilih saja gitu. Ya pinter-pinter lah memilih mana yang lebih murah misalnya. Hitung-hitung dulu ya, hitung-hitung sama developernya mungkin bisa dikali-kali dulu. Iya. Intinya pemerintah support untuk pembelian rumah atau kegiatan usaha properti, itu pemerintah support supaya perkembangan ekonomi dari sektor properti ini meningkat, karena ini juga lumayan menyumbang pendapatan negara soalnya Kak Uzi. Jadi mengutip sedikit tentang yang disampaikan Kak Puji tadi, jadi PMK 120 ini merupakan, dan PMK 60 kayak yang baru-baru ini juga tahun ini merupakan bentuk kepedulian lagi Direktorat Jenderal Pajak kepada kawan pajak Kak ya, serta mensupport untuk perkembangan perekonomian. Iya, betul sekali. Jadi pertanyaannya udah habis nih Kak. Ya. Tadi kawan pajak pembahasan terkait PMK 120 tahun 2023 yang baru banget diluncurkan kemarin di 21 November 2023. Semoga Potmex kali ini bisa bermanfaat buat kawan pajak, apalagi kawan pajak yang sedang mencari atau memang mau membeli rumah Kak ya. Mumpung ada diskon. Jadi segera dimanfaatkan dengan ada persyaratan-persyaratan seperti yang disebutkan tadi.
Untuk pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa menghubungi di WA konsultasi KPP Pratama Makassar Selatan, di nomornya ada di bawah ya, nanti bisa dilihat di bawah, ada Instagram kami juga, jangan lupa di follow. Nanti di situ ada informasi-informasi terkait perpajakan juga, tidak hanya PMK 120 tapi kita selalu update Kak ya. Kita selalu update. Jangan lupa juga di YouTube kita nanti bisa di-subscribe, like dan komen apabila ada mau tanya-tanya Kak ya, nanti boleh. kita jawab di kolom komentar. Atau mau usul gitu ya. Atau mau usul ya. Selanjutnya podcastnya mau apa? Betul. Jadi nanti bisa usul, siapa tahu ada aturan yang penasaran nih kawan pajak mau apa. dibahas, Mau dibahas nanti bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, mungkin sekian Kak ya. Terima kasih banyak Kak Puji dan Kak Victor. Sama-sama Uji. Semoga infonya bermanfaat. Jadi cukup sekian ya Kak. Kita pamit nih sama kawan pajak. Semoga Podmax kali ini kembali lagi memberikan manfaat kepada kawan pajak semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.